Ini kabar gembira juga ini ya, karena akhirnya kembali diambil alih oleh Pertamina Hulu Energi ini Pak ya. Kabar baik juga ini. Ya. Nah, pertama-tama memang kami akan mengucapkan selamat ini setelah proses panjang dan juga alot ya Pak. Akhirnya pengelolaan Blok Rokan ini kembali ke Ibu Pertiwi. Mungkin dari Pak Taslim sendiri bisa dijelaskan sedikit ke sahabat Sonora bagaimana proses alih kelola Blok Rokan ini sehingga akhirnya aset nasional ini berhasil dikelola sendiri, Pak Taslim. Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebelumnya itu kan cikal bakal Chevron ini sudah berada di Indonesia sejak tahun 1864, jadi sekitar 97 tahun ya. Nah, ketika itu perusahaan masih bernama Sokal dan kemudian berubah menjadi Caltex. Nah, pada tahun 1941 mereka menemukan lapangan duri yang pertama yang sekarang itu minyaknya minyak berat ya. Dan kemudian 1944 menemukan lapangan Minas dan baru bisa diproduksikan pada tahun 1951. Nah, pada Selasa 31 Juli 2018, waktu itu Wakil Menteri Energi dan SDM itu ada Pak Archandra, mengumumkan bahwa pemerintah menunjuk Pertamina untuk mengelola Blok Rokan. Jadi pengelolaan Blok Rokan ini bukan diberikan begitu saja, tetapi Pertamina menawarkan yang lebih bagus dibandingkan dari Chevron waktu itu ya. Jadi kemudian pertimbangannya proposal yang diajukan, Pertamina mengungguli proposal yang diajukan oleh Chevron Pacific Indonesia. Dan itu sudah ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2018 ya. Nah, sejak itu kita menyiapkan proses pengalihannya dari CPI, Chevron Pacific Indonesia, ke Rokan. Beberapa tahun yang lalu sudah disiapkan waktunya gitu. Nah, pada transisi WK Rokan tidak sekedar mengurus serah terima hak dan kewajiban dari CPI ke Pertamina Hulu Rokan, namun yang terpenting adalah pemerintah menekankan agar kegiatan operasi di Blok Rokan tetap berjalan optimal sehingga menghasilkan level polusi yang optimal pula gitu. Caranya adalah investasi yang digelontorkan di Blok Rokan harus juga tetap tinggi sebagaimana berlaku pada kegiatan operasi pada saat kondisi normal gitu. Nah, seperti kita ketahui, ketika masa kontrak akan berakhir, sangat lazim dilakukan K3S akan slow down pada kegiatan-kegiatan operasi yang hasilnya tidak bisa dinikmati setelah blok atau wilayah kerja itu berakhir. Nah, Kementerian SDM telah menerbitkan peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2017 tentang mekanisme pengembalian biaya investasi pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Kemudian pada intinya adalah permen ini pada prinsipnya memberi kepastian kepada K3S dalam hal ini CPI akan tetap menerima pengembalian biaya investasi yang dikeluarkan pada masa menjelang berakhirnya wilayah kerja ini. Nah, untuk mengawal pelaksanaan kegiatan itu, salah satu terobosan yang dilakukan adalah penandatanganan Head of Agreement untuk drilling dan abandonment site restoration activity di wilayah kerja Rokan ini. Awal ini memerintahkan PT CPI melakukan program pemboran sesuai program budget yang sudah disetujui SKK Migas dan seluruh pengeluaran biaya kapital yang timbul sehubungan dengan program pemboran akan diakui sebagai dan didepresiasikan pada saat pengeluaran tersebut. Dalam pengawalan proses transisi, SKK Migas, PT Chevron dan Pertamina Hulu Rokan membentuk tim ahli kelola Rokan yang bertugas memastikan isu-isu utama pada proses transisi WK Rokan terselesaikan. Tim ini mengidentifikasi ada 9 topik penting yang harus mulus dikerjakan dan proses transisi, yaitu data migrasi, ya, kemudian drilling, workover, well service, kemudian terkait dengan chemical EOR, kontrak manajemen, kemudian supply electricity, kemudian steam dan gas, human capital, IT, operational procedure dan work permit, dan terakhir adalah environment. Isu-isu tersebut selalu dimonitor dan disesuaikan setiap saat proses diharapkan berjalan mulus. Nah, migrasi data teknis dan operasi dapat diselesaikan secara setelah CPI dan PT Pertamina Hulu Rokan
menandatangani berita acara. Studi terkait chemical EOR telah dapat juga diselesaikan lebih cepat sehingga studi dinamik yang telah dapat diselesaikan. Kemudian manajemen kontrak-kontrak yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasi telah diselesaikan antara lain dengan melakukan mirroring kontrak yang sebelumnya sehingga kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh telah terkontrak itu. Pengadaan listrik dan uap yang menjadi salah satu isu yang diperhatikan juga telah mendapat solusi terbaik setelah Pertamina bekerjasama dengan PLN untuk menyelesaikan kontrak, termasuk kontrak pengadaan gas yang digunakan untuk mendukung operasional pembangkit. Gitu. Masalah ketenaga kerjaan juga dapat diselesaikan. Sebagian besar dari pekerja PT Chevron Pacific Indonesia ditransfer menjadi pekerja Pertamina Hulu Rokan. Proses perizinan dan prosedur operasi juga sudah selesai ditransfer sehingga dapat digunakan oleh Pertamina Hulu Rokan. Masalah lingkungan juga sudah dapat diperoleh kesepakatan dan akan diselesaikan melalui mekanisme head of agreement. Demikian Mbak yang bisa kami sampaikan terkait dengan proses transisi ini. Berarti ini sekarang ini dalam tahap proses transisi ini Pak ya, sudah ada timnya juga, ini tim untuk kelola Rokan, ada 9 topik yang memang akan diidentifikasi oleh tim tersebut dalam masa peralihan ini, Pak Taslim, benar ya? Ya, sebelumnya juga sudah bekerja Mbak. Ini sudah menghasilkan hasil yang bagus sih. Tapi selesai sudah dapat diselesaikan. Oke. Selanjutnya ini Pak Taslim, kapan proses kegiatan eksplorasi di Blok Rokan ini akan dikerjakan? Akan ada berapa sumur yang akan dioptimalkan selanjutnya? Mulai hari ini sebetulnya operator sudah diserahkan ke ke Pertamina Hulu Rokan yang sudah diselesaikan di tahun sebelumnya ini adalah 106. Dan kemudian ada beberapa puluhan sumur lagi yang akan dibor sampai akhir tahun 2021 ini. Dan rencananya untuk tahun depan itu akan dibor sekitar 500 sumur. Oke, berarti untuk akhir tahun ini ada 106 dan untuk tahun depan ada 500 lagi, Pak ya? Yang tahun ini yang 106 sudah dibor. Sudah dibor? Tinggal berapa 50 atau 60 lagi itu yang bisa diselesaikan tahun ini. Oke. Untuk target capaian pengeboran ini apakah ada juga target untuk berapa barrelnya per hari, Pak Taslim? Ya, kita berharap sebetulnya target yang diamanatkan ke wilayah kerja ini 165.000 barrel ya. Tapi sampai sekarang itu realisasi baru 160. Ya. Jadi kita akan kebut itu kekurangan dari 6.000 barel itu untuk bisa dicapai dalam akhir tahun ini. Oke. Pak Taslim, ini apa yang diharapkan dari Blok Rokan, khususnya ini target SKK Migas kan mencapai 1 juta barel tahun 2030 ini. Berapa persen target yang dapat disumbangkan oleh Blok Rokan dari target nasionalnya, Pak Taslim? Ya, sekarang ini kan targetnya Rokan ini sekitar 24% dari target polusi minyak nasional. Ya. Jadi kami tetap berharap target ini bisa dipertahankan. Kemudian juga dalam mencapai 1 juta barel juga kontribusi dari blok ini bisa lebih dari 25% gitu, Pak. Oke, berarti kedepannya untuk menambah lagi dari 25% ini dari target nasional, Pak Taslim ya? Ya. Oke. Terakhir Pak Taslim, apa harapan ke depan ini setelah sukses mengambil alih Blok Rokan ke Pertamina? Apakah hal ini juga bisa menjadi role untuk proses alih kelola yang lainnya? Pak Taslim, silakan. Ya, memang ini salah satu diakui oleh Dirut Pertamina, ini adalah mekanisme yang paling baik dilakukan Pertamina terkait dengan wilayah kerja yang akan berakhir kontraknya. Kemudian yang selanjutnya tentu yang kita harapkan adalah setelah ini wilayah kerja ini dikelola oleh Pertamina, kita harapkan produksinya akan lebih naik gitu ya, dibandingkan sebelumnya gitu. Sehingga lebih banyak sumur-sumur ataupun sumber eksplorasi dan pengembangan yang akan dilakukan oleh PT Pertamina gitu. Nah, kami juga mengharapkan dengan alih kelola ini pertama adalah resources dari dalam negeri lebih banyak diserap ya. Kemudian juga kita berharap juga komitmen antara Pertamina dengan daerah juga akan lebih baik, energinya juga lebih baik, dan kemudian juga ya ujung-ujungnya adalah penerimaan negara juga akan lebih
meningkat dari blok ini gitu Mbak.